Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, berjumpa lagi di pertemuan kali ini. Kita melakukan pembelajaran secara daring. Saya absen terlebih dahulu ya. Mas Gora Hanung, apakah hadir? Halo Mas Gora. Mungkin masih ke belakang ya. Mas Alisandro, apakah hadir? Hadir Bapak. Mas Erwin, apakah hadir? Listen, sir. Mas Diwan, Hadir Bapak. Widya. Oh iya, Widya terkendala sinyal ya. Oh baiklah kalau begitu. Bimantoro, apakah hadir? Ya, hadir, Pak. Galang Rizkullah. Ada Bapak. Ada ya. Sebelumnya sudah sarapan apa belum hari ini? Sudah Bapak. Sudah. Belum, Pak. Belum. Oh, Belum, Pak. Jangan lupa sarapan ya, karena sarapan itu penting. Kita jangan lupa menjaga kesehatan kita di masa pandemi ini. Ya, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi kita yang berkaitan dengan sumber daya alam. Saya akan langsung saja share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah Bapak. Bapak. Ya, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi kita yang berkaitan dengan sumber daya alam. Yang pertama adalah dengan pengertian sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam itu adalah semua yang berasal dari bumi, biosfer, dan atmosfer. Sumber daya alam juga memiliki peranan penting bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, sumber daya alam juga penting sebagai tempat tinggal manusia. Ya, langsung kepada jenis-jenis sumber daya alamnya. Yang pertama, ada berdasarkan sifatnya. Yang berdasarkan sifatnya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, sumber daya alam dapat diperbarui, tidak dapat diperbarui, dan tidak dapat habis. Sumber daya alam yang dapat diperbarui itu, jenis sumber daya alam ini bergantung pada manajemennya atau tingkat penggunaannya. Jika dikelola dengan baik, jenis ini bisa pulih dan regenerasi kembali. Artinya sesuatu itu dapat dipulihkan kembali. Contohnya adalah tanah, hutan, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yang mana jenis sumber daya alam ini sewaktu-waktu dapat habis karena juga penggunaan yang terlalu berlebihan pastinya. Dengan penggunaan yang terlalu berlebihan, maka sumber daya alam ini akan cepat sekali habisnya.
contohnya adalah batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Yang ketiga adalah sumber daya alam yang tidak dapat habis. Sumber daya alam ini tidak akan pernah habis, seberapapun penggunaannya. Yang mana bisa diberikan contoh udara, matahari, dan air. Mungkin dari udara dan air itu ada pencemarannya, terdapat pencemaran sehingga akan merusak sumber daya alam tersebut. Jenis yang kedua adalah potensi penggunaannya. Yang pertama ada materi, yang kedua ada energi, yang ketiga ada ruang. Sumber daya alam materi digunakan dalam bentuk fisiknya. Contohnya besi, kayu, serat kapas, dan emas yang nantinya bisa dibuat ke sebentar, ada yang mau masuk. Halo Mas Gora. Mas Gora? Ya, akan saya lanjutkan. Yang kedua ada potensi penggunaannya yang dari sumber daya alam energi, yang mana sumber ini digunakan memanfaatkan potensinya sebagai energi. Contohnya minyak bumi, gas bumi, air terjun, dan sinar matahari. Sumber daya alam energi ini biasanya digunakan sebagai energi bahan bakar kendaraan, pembangkit tenaga listrik, dan lain-lainnya. Yang ketiga ada sumber daya alam ruang. Jenis ini dimanfaatkan sebagai ruang tempat hidup, misalnya tanah. Jenis yang ketiga adalah berdasarkan macamnya, yang mana ada sumber daya alam hayati dan non-hayati. Sumber daya alam hayati merupakan sumber daya alam yang berupa makhluk hidup. Contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua ada sumber daya alam non-hayati. Merupakan sumber daya alam benda mati. Yang mana contohnya tanah, batu, air, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan ini berdasarkan sifatnya. Bentar. Ini berdasarkan manfaatnya. Ada manfaat dari sumber daya alam itu sendiri, yang mana sumber daya alam itu sebenarnya sangat penting. Sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Dan berikut adalah manfaat dari sumber daya alam itu sendiri, yang mana sumber daya alam, manfaat dari sumber daya alam dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sumber daya alam nabati sebagai bahan pangan, bahan sandang, dan bahan kayu olahan, dan obat-obatan tentunya. Yang kedua ada sumber daya alam hewani, sumber bahan pangan termasuk perikanan, peternakan, dan budidaya lainnya. Yang ketiga ada sumber daya alam energi, untuk sumber energi berbagai kegiatan manusia.
kekayaan alam di Indonesia itu yang melimpah terbentuk oleh beberapa faktor. Jika kita lihat dari sisi astronomi, Indonesia terletak pada daerah tropis yang memiliki curah hujan yang tinggi, sehingga banyak jenis tumbuhan yang dapat hidup dan tumbuh dengan cepat. Dilihat dari sisi geologi, Indonesia terletak pada titik pergerakan lempeng tektonik, sehingga banyak terbentuk pegunungan yang kaya akan mineral. Dan daerah perairan Indonesia itu kaya akan sumber makanan bagi berbagai jenis tanaman dan hewan, serta mengandung juga berbagai jenis sumber mineral. Sumber daya alam di Indonesia itu tidak terbatas pada kekayaan hayatinya saja. Berbagai daerah di Indonesia itu juga dikenal sebagai berbagai jenis tambang bahan tambang, seperti timah, gas alam, nikel, dan lain-lain. Di samping itu, Indonesia juga memiliki tanah yang subur dan baik digunakan untuk berbagai jenis tanaman. Selanjutnya, kita akan berdiskusi tentang ini contoh kegiatan manusia yang sekiranya merusak sumber daya alam yang ada di bumi kita ini. Ada penebangan liar, eksploitasi, dan pembuangan limbah. Nah, yang akan saya tanyakan dan kita berdiskusi pada pagi hari ini adalah mengapa sumber daya alam itu perlu dijaga. Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Mas Alessandro mungkin? Atau Mas Gora? Menurut saya untuk menjaga keseimbangan di alam, Pak. Jadi kalau alamnya tidak terjaga, jadi keseimbangannya juga ikut terganggu, Pak. Terima kasih. Sama-sama, Mas Alessandro. Baik sekali dari Mas Alessandro. Ada yang ingin menambah? Saya persilahkan. Pak, saya Oh iya, Mas Gora. Silahkan. kan sumber daya alam itu menjadi kebutuhan manusia kan untuk demi menjaga kelangsungan kehidupan manusia, Pak. Ya, baik sekali dari Mas Gora. Mungkin akan saya simpulkan dari jawaban dari kedua ini. Sumber daya alam itu sangat perlu untuk dijaga. Mengapa demikian? Karena sumber daya alam itu sangat berkaitan dengan kelangsungan hidup manusia. Dengan adanya sumber daya alam, manusia dapat hidup dan meneruskan kehidupannya sampai ke anak cucu kita nanti. Mengapa sumber daya alam perlu dijaga? Yang pastinya alasannya agar tidak rusak dan tidak punah nantinya apabila kehidupan yang akan terus berjalan itu pasti akan sangat membutuhkan sumber daya alam sebagai kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Dan kita akan lanjut ke fase berikutnya. Jika pertanyaan selanjutnya adalah apa yang akan kalian lakukan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam yang ada di bumi ini, khususnya di Indonesia. Ada yang bisa memberi tanggapannya? Mas Bimantoro mungkin? Atau Mbak Diana Firdaus? Ini tadi baru join ya. Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Mas Erwin mungkin? Iya, Pak. Ada apa, Pak? Oh, apakah Masnya bisa memberi tanggapan?
tentang pertanyaan yang saya lontarkan ini. Apa yang akan kamu lakukan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam? Oh iya Pak, baik Pak. Saya mencoba menjawab ya. Ya, Demi menjaga kelangsungan sumber daya alam ya Pak. Kita itu hidup di bumi ini, di dunia harus bisa menjaga stabilisasi yang ada di alam. Caranya dengan salah satunya dengan contohnya reboisasi atau penanaman rumput ataupun ada kegiatan-kegiatan seperti bakti sosial, penanaman 1000 pohon ataupun yang lainnya. Which is itu di sana kita bisa eh, menanamkan sifat nilai-nilai kepada semua orang sih, terutama anak kecil untuk bisa tetap menjaga kelangsungan hidup alam agar alam itu juga bersahabat bagi kita, Pak. Literally kayak gitu sih, Pak, dari saya. baik sekali jawaban dari Mas Erwin ini. Oke, thank you, Pak. Ya. Terima kasih Mas Erwin. Ya, bisa disimpulkan kita harus menjaga kelestarian sumber daya alam. Apa yang akan kita lakukan untuk menjaganya? Seperti yang dikatakan Mas Erwin tadi, bahwa kita harus bersahabat tentunya dengan alam. Yang mana kita harus melakukan tindakan-tindakan atau perilaku, tindakan-tindakan yang bisa membuat alam itu sendiri akan bersahabat pada kita. Kita bisa melakukannya dengan reboisasi, kita bisa melakukannya tidak menggunakan sumber daya alam itu secara berlebihan, dan lain-lain. Dengan demikian, maka sumber daya alam akan terjaga pastinya. Kita akan langsung saja ke tahap terakhir dari pembelajaran hari ini. Apakah ada pertanyaan dari materi yang telah saya sampaikan tadi? Insya Allah paham, Pak. Mungkin Mas Alessandro bisa bertanya atau Mas Diwan? Saya mau bertanya, Pak. Boleh? Oh iya, Mas Binantoro, silakan. Ya, tadi kan disebutkan bahwasanya matahari itu termasuk jenis sumber daya alam yang tidak terbatas. Lalu kenapa Cina itu membuat matahari buatan? Apakah itu khawatir gitu, Pak? Nanti akan habis mataharinya. Selain itu ada berita juga bahwasanya matahari yang dibuat oleh Cina itu 10 kali lebih panas daripada inti matahari. Nah, apakah itu tidak merusak lingkungan? Itu saja Pak dari saya. Terima kasih. Ya, akan langsung saya jawab. Sebenarnya saya kurang memahami dari Cina itu membuat matahari sendiri sedemikian rupa. Namun menurut pandangan saya akan saya jawab pertanyaan dari Mas Bimantoro ini. Menurut pandangan saya itu, kenapa Cina membuat matahari buatan tersebut? Mereka pasti sudah memikirkan dengan adanya pembuatan matahari tersebut. Mengapa mereka membuat matahari buatan sedemikian rupa? Mereka mungkin benar yang dikatakan Mas Bimantoro tadi, mungkin khawatir dengan matahari. Matahari dari matahari asli tidak bisa menyinari full 24 jam itu, dan rakyat masyarakat Cina itu sendiri mungkin butuh matahari cadangan sebagai sumber energi mereka. Seperti itu, dan menurut saya itu juga
perilaku yang kurang bisa bersyukur dengan keadaan, yang mana mereka sangat serakah dengan apa yang bisa dilakukan mereka. Mereka membuat matahari sedemikian rupa, itu tentunya untuk kepentingan mereka sendiri. Artinya itu mereka kurang puas dengan apa yang sudah alam berikan. Seperti itu. Dan apakah ada yang masih belum saya jawab dari pertanyaan Mas Bimo tadi? Sudah Pak, sudah jelas. Terima kasih. Sudah jelas. Ya, sudah jelas. Mungkin ada yang berpendapat lain, Mbak Widya mungkin? Ada pendapat lain tentang matahari buatan yang dibuat oleh Cina tersebut? Oh iya, Saya bentar. Ya. Oh iya, nggak ada deh Pak kayaknya. oh iya, saya tadi belum menjawab tentang apakah matahari tersebut merugikan bagi lingkungan. Tentunya matahari bulatan yang dibuat Cina itu pastinya sangat merugikan bagi lingkungan, karena yang disebutkan Mas Bimo tadi bahwa inti mataharinya itu berkali-kali lipat lebih panas dari inti matahari asli. Begitu ya, Mas Bimo tadi? Kalau nggak salah. Iya Pak, 10 kali 10 kali ya. lipat lebih panas. Itu pastinya sangat merugikan bagi bumi kita sendiri, karena yang pastinya matahari buatan itu tidak mungkin bisa sejauh matahari asli. Pastinya akan berada di sekitaran bumi jaraknya, dan itulah yang membuat bumi kita suhunya akan menjadi sangat panas dan nantinya akan berdampak buruk bagi lingkungan. Ya, mungkin seperti itu Mas Bimo. Ya Pak, terima kasih jawabannya. Ya, mungkin sekian dari materi saya hari ini. Untuk pertemuan minggu depan, saya tidak akan memberikan tugas, dipelajari saja bab berikutnya, yang nanti pastinya akan saya share sedikit materi tentang pertemuan selanjutnya. Pak Tegar, saya mau nanya. Oh ya, oh Mas Gora, ya silahkan. Karena kan minggu lalu kan ada tugas makalah. Itu dikumpulkannya itu di mana Pak? Oh, dikumpulkannya. Ya, Nanti akan saya suruh ketua kelasnya. Siapa ketua kelasnya di sini? Oh, Mas Bimo ya, Mas Bimo. Saya Bapak. Siapa? Oh, Mas Bimo ya. Ya mungkin saya nanti akan menyuruh Mas Bimo untuk mengumpulkan makalah dari teman-teman sekalian untuk dikumpulkan jadi satu, dan nantinya akan dikumpulkan ke saya langsung dari ketua kelas tersebut. Mungkin demikian. Sudah jelas ya? Ya Pak, jelas. Ya, sekian materi saya hari ini. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.